Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soli Solihah. Kali ini kita akan belajar mengenai materi yang baru, yaitu tentang KPK dan FPB. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Lalu kalau FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, lalu ini apa yang di bawahnya? Kalau KPK itu kembar besar semua dikalikan. Lalu kalau FPB itu kembar kecil. Nah, nanti supaya kalian bisa paham yang ini, kita langsung saja ke contohnya. Di sini Ibu punya beberapa contoh. Yang A dulu kita kerjakan ya. Di sini tentukan KPK dan FPB dari 20 dan 18. Nah, tentunya kita akan menggunakan pohon faktor seperti kemarin mencari faktor prima dan faktorisasi prima. Masih ingat ya caranya? Jadi kita akan menggunakan dengan cara pohon faktor. Kita coba 20. Berarti kita akan membuat dulu pohon faktornya di sini ya. Nah, kita tulis dulu 20. Nah, 20 di sini kita bagi dulu dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu dimulai dari 2. 20 kita bagi 2, hasilnya 10. 10 masih bisa dibagi 2, hasilnya 5. 5 ini sudah bilangan prima, jadi kalau sudah menemukan bilangan prima, kita stop sampai di sini. Lalu kita cari yang 18. Yang 18 kita gunakan pohon faktor juga. Bagi 2 dulu bisa ya. Nah, 18 dibagi 2 itu 9. 9 dibagi berapa? Dibagi 2 bisa tidak? Tidak ya, karena tidak bisa dibagi 2, kita gunakan bilangan prima selanjutnya yaitu bagi 3. Nah, ternyata bisa dibagi 3. Ya udah, kita bagi 3 aja. 9 bagi 3 itu hasilnya 3. Jadi kalau sudah menemukan bilangan prima, kita stop sampai di sini. Ya. Lalu setelah ini kita tuliskan faktorisasi primanya. Kita tuliskan faktorisasi primanya. Jadi faktorisasi primanya adalah yang 20 dulu. Masih ingat ya? Faktornya yang mana? Nah, sama Ibu dilingkari. Ini juga sama Ibu dilingkari. Nah, faktorisasi primanya adalah 2. Karena 2-nya ada 2, berarti kita tulis 2 pangkat 2 dikali 5. Lalu yang 18, berapa faktorisasi primanya? 2 dikali 3. 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Ya. Seperti itu. Nah, setelah kita menemukan faktorisasi primanya, lalu kita baru bisa menentukan KPK dan FPB-nya. Kita cari dulu KPK-nya. Ingat, KPK itu cari yang kembar, yang pangkatnya paling besar, dan yang tidak kembar semua ikut dikalikan. Jadi kembar besar semua dikalikan. Ya, kita lingkari dulu mana yang kembar nih di sini nih. Yang kembar ini 2 dengan 2 ya. Ini kembar, kita lingkari biar mudah. Nah, kita lingkari, setelah lingkari kita masukkan. Karena KPK itu kan kembar besar, cari yang kembar. Oh, ini kembar itu 2. Dan yang paling besar, yang paling besar itu berarti pangkatnya yang besar yang mana? Karena yang ini tidak ada pangkatnya, berarti kita ambil yang atas ya. Ada pangkatnya nih 2 pangkat 2, berarti yang kita ambil yang 2 pangkat 2, karena ambil yang kembar dan yang paling besar. Di sini yang paling besar itu berarti 2 pangkat 2. Setelah itu semua dikalikan. Nah, yang tidak kembar lalu kita kalikan semua. Dikali yang ini, dikali 5, terus dikali yang ini juga, 3 pangkat 2.
ya. Jadi kalau KPK, setelah kita menemukan yang kembar dan yang paling besar pangkatnya, lalu yang lainnya kita kalikan semua, ya. Setelah itu baru kita jumlahkan. 2 pangkat 2 itu berarti 2-nya ada 2, ya. 2 pangkat 2 itu kita tulis di sini, berarti 2-nya ada 2, lalu kita kalikan. Berarti berapa, Nak? 4, ya. Nah, berarti 2 pangkat 2 itu adalah 4, 5 ini tetap 5, ya. Lalu 3 pangkat 2 itu berarti kita tulis 3 pangkat 2 itu 3-nya ada 2, lalu dikalikan. Jadi 3 kali 3 adalah 9. Jadi 3 pangkat 2 itu bukan 3 dikali 2, ya, tapi 3-nya ada 2, terus kita kalikan. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Nanti awas salah dalam menjumlahkan pangkat, ya. Nah, sudah ketemu nih. Jadi 4 dikali 5 dikali 9. Nah, jadi berapa hasilnya? 4 kali 5 itu 20. 20 dikali 9 itu adalah hasilnya 180. Jadi sudah ketemu. KPK-nya adalah KPK dari 20 dan 18 adalah 120. Ya. Sampai di sini tentang KPK, mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut cari FPB-nya. Kita cari FPB-nya. Tadi KPK, ya. Tadi KPK, sekarang FPB. Ingat, FPB itu apa? FPB itu yaitu kita cari yang kembar dan kecil. Yang kecil apanya? Kecil pangkatnya. Ya, tidak ada perintah semua dikalikan, tapi hanya kembar dan kecil, ya, kembar kecil. Kita cari yang kembar dari faktor. Jadi kalau kita mau mencari KPK dan FPB, kita tidak gak usah kemana-mana lihatnya ke sini saja, ke faktorisasinya. Jadi dari sini, ya. Nah, kita geser dulu supaya terlihat. Oke. Nah, sekarang FPB, ya. FPB itu kembar kecil. Cari angka yang kembar dan yang kecil pangkatnya. Di sini lihat. Yang kembar ini kan. Yang kembar 2 pangkat 2 dengan 2 ini kembar sama-sama 2. Lalu kita tentukan yang kecil pangkatnya. Berarti yang kecil pangkatnya yang mana? Yang ini, ya. Pasti yang ini karena dia tidak mempunyai pangkat. Jadi otomatis dia yang paling kecil. Jadi FPB-nya adalah 2. Sudah selesai. Mudah kan? Nah, kalau sudah, kita lihat lagi contoh yang kedua. Takutnya ada yang belum paham. Supaya lebih paham lagi, kita coba yang nomor 2. Nah, di sini saja langsung, ya, bikin pohon faktornya. Kita lihat 12 dibagi bilangan prima terkecil dulu, yaitu dibagi 2, hasilnya 6. 6 bisa dibagi 2, masih bisa kita bagi terus. 6 bagi 2 itu 3. Sudah stop sampai di sini. 24 kita bagi 2. 24 dibagi 2 itu 12. 12 dibagi 2 itu 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Kita stop juga sampai di sini. Kita tentukan faktorisasi primanya. Faktorisasi primanya berarti ini, dan ini. Ya. Nah, kita lingkari supaya tidak pusing. Faktorisasi prima dari 12 yaitu 2, karena 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Ya. 2 pangkat 2 kali 3. Lalu yang 24 sekarang. 24-nya itu faktorisasinya 2. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sudah dapat ininya faktorisasinya, kita lingkari yang kembar. Oh, ini kembar, ini juga kembar. Ya, 2 dengan 2 kembar, 3 dengan 3 juga kembar. Kebetulan semua kembar nih, ada temennya. Nah, sudah seperti ini, kita langsung cari saja KPK-nya berapa. Ingat, KPK itu kembar, sebentar.
KPK itu kembar, besar, dan semua dikalikan. Cari yang kembar dan pangkatnya yang paling besar. Berarti ini cari yang kembar, 2 dengan 2 kembar. Ya, pangkatnya yang besar yang mana? 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 ya, berarti kita masukkan di sini. Nah, ini juga kembar, tapi ini sama-sama, tidak ada pangkatnya. Jadi tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, maka kita pilih salah satu saja kita masukkan. Jadi 2 pangkat 3 kali 3. Karena di sini tidak ada angka yang tidak kembar seperti tadi yang ini ya. Kalau ini kan kembar, ini tidak ada. Nah, udah saja sampai di sini. Karena tidak ada lagi angka yang harus dikalikan. Jadi kita sudah bisa menjumlahkan KPK-nya. Ya. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? Berarti 2 pangkat 3 itu 2 pangkat 3 itu adalah 2-nya ada 3. Kita kalikan. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti berapa? 8 ya. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 8. Ingat, bukan 2 dikali 3. Kalau 2 dikali 3, 6. Ya, tapi 2 pangkat 3 itu adalah 8. Karena 2-nya ada 3 dikalikan. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ya, jangan sampai salah menjumlahkan pangkat. 2 pangkat 3 itu kita temukan tadi 8 dikali 3. Ya. Nah, jadi berapa? 8 dikali 3 itu hasilnya adalah 24. Sudah ketemu. Jadi KPK dari 12 dan 24 adalah 24. Ya, kebetulan sama dengan soalnya. Nah, lalu kita lanjut dengan FPB di sini saja ya. Nanti karena yang bawah di sini buat nomor 3. Ini KPK, ini FPB. Kita cari sekarang FPB-nya. FPB itu tadi apa? Kembar kecil. Cari angka yang kembar dan yang kecil pangkatnya. Kita lihat di sini yang kembar. Dua-duanya kan kembar ya. Kita masukkan saja 2 dikali 3. Tapi yang 2 ada pangkatnya nih. Pilih yang paling kecil. Berarti 2 pangkat 2. Kita masukkan ke sini pangkatnya. Ya, karena yang 2 pangkat 3 masuknya ke KPK. Ya, karena pangkatnya besar. Jadi yang FPB kita masukkan yang kecil, yaitu 2 pangkat 2. Lalu ini juga kembar. Pilih salah satu karena tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Jadi kita pilih salah satu. Nah, dimasukkan di sini. 2 pangkat 2 itu berapa tadi? Di sini ya, 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti sudah ketemu. FPB-nya adalah 12. Mudah ya? Nah, sekarang contoh yang terakhir 35 dan 50. Coba kita bagi dulu. 35 bisa dibagi 2 enggak? Tidak ya. Biasanya yang akhirannya 5 itu hanya bisa dibagi oleh angka 3 dan angka 5. Berarti ini dibagi berapa nih? Kalau dibagi 3 tidak bisa, berarti kita bagi 5 ya. 35 bagi 5 itu 7. Nah, 7 itu sudah bilangan prima, kita stop sampai di situ. Terus 50 bisa dibagi 2 ya, kita bagi 2 dulu. Hasilnya 25. 25 kita bagi berapa? 5 ya. Hasilnya 5. Kenapa Bu dibagi 5? Karena kan 25 tidak bisa dibagi 2. Tidak bisa juga dibagi 3. Bisanya dibagi 5 ya, jadi hasilnya 5. Nah, ini 5 sudah bilangan prima, kita stop. Lalu kita tentukan faktorisasi primanya. Faktorisasi primanya kita tandai dulu supaya mudah. Nah, ini ya. Faktorisasi prima dari 35 yaitu 5 kali 7. Kebetulan di sini hanya ini saja, tidak ada pangkatnya ya. Karena 5-nya ada 1, 7-nya juga ada 1. Lalu yang 50 berarti 2 dikali 5. 5-nya ada 2 di sini, berarti 5 pangkat 2. Sudah ketemu. Kita cari yang kembar mana nih? Ini ya, ini kembar ya.
Nah, kita lingkari supaya mudah. Ini tidak kembar karena 2 dengan 7 itu berbeda. Nah, sudah seperti ini, kita lanjut cari KPK. Ingat, KPK itu kembar, besar, dan semua dikalikan. Yang tidak kembar berarti semua dikalikan. Cari yang kembar. Yang kembar ini ya, 5. Yang pangkatnya paling besar ini 2. Karena ini tidak ada pangkatnya, otomatis yang ini ya kita ambil. Berarti 5 pangkat 2 dikali. Semua dikalikan. Berarti ini yang tidak ada temennya, yang tidak ada kembarannya, kita ikut kalikan. Berarti kali 7 kali 2. Nah, coba kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? Nah, 5 pangkat 2 itu tadi berapa? Bukan 5 dikali 2 ya. Kalau 5 dikali 2 itu 10. Tapi 5 pangkat 2 itu, di sini saja ya, 5 pangkat 2 itu berarti 5-nya ada 2. Kita kalikan. Berarti 5 kali 5 itu 25. Ya, di sini berarti 5 kali 5 itu 25. Supaya tidak pusing kita tulis dulu saja ya yang pangkat ini. Berarti 25 dikali 7 dikali 2. Hasilnya 25 dikali 7 berapa? 25 dikali 7 itu 175 ya. Nah, kita tulis 7 biar tidak pusing. 175 dikali ini, dikali 2 ya. 175 dikali 2 berarti berapa hasilnya? 175 dikali 2 itu berarti 350. Nah, jadi KPK nya adalah 350. Lalu setelah KPK kita cari FPB nya. FPB itu kembar kecil, yang kembar, dan cari angka yang pangkat yang paling kecil. Lihat yang kembar. Kita lihat ke sini ya, jangan lihat kemana-mana nanti pusing. Nah, biar nggak pusing kita lingkari aja. Jadi kalau kalian mencari KPK dan FPB, lihatnya jangan kemana-mana, ke sini saja ke faktorisasi prima ya. FPB-nya kembar kecil nih. Yang kembar itu cuman ini. Dan cari yang faktornya, cari yang pangkatnya paling kecil. Karena ini ada pangkatnya, pangkat 2, dan ini tidak ada pangkatnya, otomatis yang paling kecil kita ambil yang ini ya. Berarti FPB-nya adalah 5. Sudah selesai ya, mudah kan? Nah, kalau misalnya nanti ada FPB-nya ada kembarnya yang 2 seperti tadi, mana tadi? Oh, nah seperti tadi berarti kita kalikan. Tapi kalau hanya 1 FPB-nya yang kembarnya cuma 1 berarti cukup saja sampai di sini, sampai 5. Nah, seperti itu ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan pemaparan tentang materi KPK dan FPB bisa kalian pahami. Dan maaf apabila ada kata-kata ibu yang bikin kalian pusing ya. Bikin pusing, misalnya ini tuh apa sih, ini tuh bagaimana. Nah, kalau masih ada yang pusing seperti biasa, ibu sangat senang kalau kalian mau bertanya ya. Boleh menelepon, boleh lewat WhatsApp. Yang penting kalau kalian tidak mengerti, kalian langsung tanyakan ke ibu. Kalau ada di rumah misalnya ada saudara atau orang tuanya misalnya bisa dan mengerti, kalian boleh minta bantuan orang tua ya. Seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan nanti dalam pengerjaan soalnya kalian bisa langsung mengerjakan ya. Baiklah, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam sehat dan salam sayang buat kalian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.